Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Ada sedikit kelainan pada fisik putra Anda, Bu Salma. Kalimat itu diucapkan oleh dokter dengan nada yang diatur sepelan mungkin, namun bagi Salma, dampaknya seperti ledakan bom yang sunyi. Seketika, kebahagiaan murni yang sejak beberapa jam lalu membuncah di hatinya lenyap tak bersisa. Aroma antiseptik yang semula tak ia hiraukan kini terasa menyesakkan napas. Kelelahan pasca persalinan yang tadinya tertutupi oleh euforia kini, kembali menggerogoti tulangnya dengan brutal. Di pelukannya, Bara, putranya, menggeliat pelan. Makhluk mungil yang baru saja ia dekap dengan penuh puja itu, kini menjadi pusat dari ketakutan yang baru saja lahir. Salma tidak berani bertanya lebih jauh, namun tatapan serius sang dokter seolah memaksanya untuk menghadapi kenyataan. Dengan tangan gemetar, ia menyingkap selimut yang membungkus tubuh mungil Bara. Dan di sanalah ia melihatnya. Kaki kecil yang tidak lurus, pergelangan yang terpelintir ke dalam. Hatinya remuk. Dokter menyebutnya klufot kongenital. Ujar dokter itu melanjutkan, melihat Salma sudah menyaksikan sendiri kondisi putranya. Ini adalah kelainan bentuk bawaan. Kaki putra Anda bengkok ke dalam, dan harus ditangani dengan serangkaian prosedur medis yang panjang jika ingin diperbaiki. Dunia Salma seakan berhenti berputar. Mengapa? Apa salahnya? Selama 9 bulan ia menjaga kandungannya dengan segenap jiwa dan raga. Ia mengikuti semua anjuran, meminum vitamin, dan tidak pernah melewatkan satu pun jadwal pemeriksaan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, panas dan perih. Ia gagal. Ia merasa telah gagal memberikan yang terbaik untuk putranya. Pintu ruangan terbuka. Hendra, suaminya, masuk dengan wajah yang seharusnya ceria. Namun, senyumnya langsung memudar melihat istrinya menangis dan raut wajah dokter yang penuh simpati. Di belakang Hendra, melangkah seorang wanita yang membuat napas Salma tercekat. Laras. Mengenakan gaun elegan, rambut tertata sempurna, dan riasan wajah tanpa celah. Kehadirannya di ruang perawatan ini terasa begitu salah dan menyakitkan. Ada apa ini, Salma? Kenapa kamu menangis? Tanya Hendra, suaranya terdengar cemas. Salma tidak sanggup menjawab. Dokter yang bijaksana itu akhirnya mengambil alih, menjelaskan kembali kondisi Bara kepada Hendra. Salma melihat perubahan di wajah suaminya. Dari cemas, menjadi bingung, lalu perlahan berubah menjadi kekecewaan yang tidak ditutup-tutupi. Hendra menatap kaki mungil Bara, dan sorot matanya terasa seperti ribuan jarum bagi Salma. Di sudut ruangan, Salma bisa melihat Laras tersenyum tipis, senyum kemenangan yang begitu sinis. Belum reda keterkejutan Hendra, pintu kembali terbuka dengan lebih kasar. Ibu Halimah, ibu mertuanya, masuk seperti badai. Wajahnya yang selalu terawat itu tampak tegang. Tanpa menyapa Salma, pandangannya langsung tertuju pada buntalan kecil di pelukan menantunya. Mana cucuku? Mana penerus keluarga? Tanyanya dengan suara tajam. Hendra menoleh pada ibunya. Bu, ada sedikit masalah. Ibu Halimah mengernyitkan dahi. Ia berjalan mendekat, tatapannya tajam menyelidik. Dengan gerakan cepat, ia menyingkap selimut yang menutupi Bara. Matanya langsung tertuju pada kelainan di kaki cucunya. Wajahnya yang semula tegang berubah menjadi merah padam karena amarah. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Apa ini? Desisnya, suaranya bergetar karena emosi yang ditahan. Apa ini, Hendra? Kenapa anaknya seperti ini? Dokter bilang ini kelainan bawaan. Bu, jawab Hendra pelan, tidak berani menatap wajah ibunya. Mata Ibu Halimah kini beralih menatap Salma dengan kebencian yang meluap-luap. Ia menudingkan telunjuknya tepat ke wajah menantunya. Ini pasti karena kamu. Keturunanmu. Sudah kubilang dari awal, jangan menikah dengan perempuan dari keluarga tidak jelas. Bibit, bebet, bobotnya tidak ada yang benar. Lihat sekarang akibatnya. Kamu melahirkan anak cacat. Kamu membawa aib bagi keluarga kita. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Halimah adalah belati yang mengoyak hati Salma. Ia mencoba membela diri. Bukan begitu, Bu. Dokter bilang ini bisa terjadi pada siapa saja. Ini bukan salah siapa-siapa. Diam kamu, bentak Ibu Halimah. Amarahnya meledak. Dasar perempuan pembawa sial. Kamu pikir kami mau menerima anak seperti ini? Apa kata orang nanti? Apa kata rekan bisnis dan teman-teman arisanku? Mereka akan menertawakan kita. Mereka akan bilang keluarga kita punya keturunan yang tidak sempurna. Salma memeluk Bara erat,
tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap Hendra, mencari perlindungan, mencari pembelaan. Namun suaminya hanya berdiri mematung, menunduk, seolah semua amarah ibunya adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Hendra membiarkannya dicaci maki. Hendra membiarkannya dihina. Di saat ia paling membutuhkan suaminya, Hendra memilih untuk menjadi pengecut. Laras maju selangkah, berbisik di telinga Ibu Halimah, namun cukup keras untuk didengar Salma. Sudah saya duga, Tante. Aura perempuan ini memang tidak bagus. Bisikan itu bagai bensin yang disiramkan ke dalam api. Kemarahan Ibu Halimah mencapai puncaknya. Dengan gerakan yang tidak terduga, tangannya melayang dan mendarat dengan keras di pipi Salma. Plah! Suara tamparan itu menggema di ruangan yang sunyi. Rasa perih dan panas menjalar di pipi Salma, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih parah. Kepalanya terteleng ke samping, air matanya jatuh membasahi selimut bayinya. Ia ditampar. Di depan suaminya. Di depan selingkuhan suaminya. Karena melahirkan anak yang mereka anggap aib. Hinaan verbal sudah cukup menyakitkan. Tapi tamparan fisik ini meruntuhkan sisa-sisa harga dirinya hingga ke titik terendah. Dunia di sekeliling Salma terasa berputar. Ia hanya bisa mendengar dengung di telinganya, dan detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang. Ia melihat Ibu Halimah mengeluarkan sesuatu dari tas tangannya yang mahal. Selembar kertas yang dilipat. Dengan kasar, Ibu Halimah melemparkan kertas itu ke atas ranjang, tepat di samping tubuh Bara yang mulai menggeliat tidak nyaman. Tanda tangani surat itu, perintahnya dengan suara dingin dan kejam. Itu surat gugatan cerai. Hendra akan menceraikanmu. Kami tidak sudi punya menantu pembawa sial sepertimu. Dan jangan pernah berpikir untuk membawa anak itu ke hadapan kami lagi. Keluarga kami tidak butuh wanita pembawa aib dan anak cacat sepertimu. Setelah mengucapkan kalimat terakhir yang mematikan itu, Ibu Halimah berbalik. Ia menarik lengan Hendra, yang mengikutinya tanpa perlawanan, seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Laras melemparkan satu tatapan terakhir yang penuh kemenangan kepada Salma sebelum ikut melangkah keluar. Pintu tertutup, meninggalkan keheningan yang memekakan. Salma sendirian. Benar-benar sendirian. Ia menatap surat gugatan cerai di atas ranjang, lalu menatap wajah mungil Bara yang kini mulai menangis. Ia memeluk putranya, isak tangisnya bercampur dengan tangisan bayinya. Dunianya hancur. Kebahagiaannya sebagai seorang ibu direnggut paksa dalam sekejap. Di tengah lautan kepedihan dan penghinaan itu, satu hal yang ia tahu pasti. Ia tidak akan pernah meninggalkan putranya. Apapun yang terjadi, ia akan melindungi Bara dengan nyawanya. Tapi bagaimana caranya? Ia tidak punya apa-apa. Ia tidak punya siapa-siapa. Beberapa hari kemudian, setelah pihak rumah sakit mengizinkannya pulang, Salma mendapati dirinya berdiri di depan gerbang rumah yang seharusnya menjadi istananya. Rumah mewah 2 lantai tempat ia membangun mimpi bersama Hendra. Namun hari ini, gerbang itu terasa seperti dinding benteng yang tidak bisa ditembus. Tangannya yang masih sedikit gemetar mencoba menekan bel, namun tidak ada jawaban. Ia mencoba menelepon Hendra, tetapi panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Salma menggedor-gedor gerbang besi itu. Bara, yang berada dalam gendongan kainnya, mulai merengek, mungkin merasakan kegelisahan ibunya. Hendra, buka pintunya. Mas, ini aku, Salma, teriaknya, namun suaranya seolah ditelan oleh kemegahan rumah itu sendiri. Tak lama kemudian, pintu samping yang lebih kecil terbuka. Seorang asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja untuk mereka muncul dengan wajah penuh rasa bersalah. Maaf, Bu Salma. Saya tidak bisa membukakan pintu. Perintah dari Ibu Halimah, Ibu sudah tidak boleh masuk rumah ini lagi, katanya dengan suara pelan. Hati Salma mencelos. Jadi ini akhirnya. Ia bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengambil barang-barangnya. Ia diusir seperti penjahat. Bey, tolonglah. Paling tidak izinkan aku mengambil pakaianku dan perlengkapan bayi. Aku tidak membawa apa-apa dari rumah sakit, pinta Salma, suaranya bergetar menahan tangis. Si bibi tampak ragu, namun rasa iba mengalahkan rasa takutnya. Ia bergegas masuk ke dalam dan beberapa menit kemudian kembali dengan satu tas jinjing berukuran sedang. Isinya hanya beberapa potong pakaian Salma yang sudah usang, beberapa popok, dan satu kaleng susu formula. Hanya ini yang bisa saya ambil tanpa ketahuan, Bu. Maafkan saya, ujarnya sambil menyerahkan tas itu. Tepat saat itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan gerbang. Kaca jendelanya turun, menampakkan wajah angkuh Ibu Halimah. Ia menatap Salma dari atas sampai bawah dengan pandangan jijik. Masih di sini kamu? Cepat pergi. Jangan mengotori lingkungan rumahku.
usirnya tanpa basa-basi. Bu, ini juga rumah saya. Saya istri Sahendra, balas Salma, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ibu Halimah tertawa sinis. Istri? Sebentar lagi juga jadi mantan istri. Hendra sudah menandatangani suratnya. Sekarang pergilah sebelum saya panggil keamanan untuk menyeretmu. Salma menatap ibu mertuanya dengan nanar. Wanita itu adalah iblis berwujud manusia. Tak ada gunanya berdebat. Dengan langkah gontai, Salma berbalik. Hujan gerimis mulai turun, seolah langit pun ikut menangisi nasibnya. Ia tidak tahu harus kemana. Satu-satunya tempat yang terlintas di benaknya adalah rumah orang tuanya di desa. Mungkin di sana, di tempat ia dilahirkan, ia bisa menemukan sedikit perlindungan. Perjalanan dengan bus antar kota terasa sangat panjang dan melelahkan. Salma duduk di pojok, memeluk bara erat agar putranya tetap hangat. Tatapan penumpang lain yang sesekali melirik ke arahnya, membuatnya merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Ia tiba di desanya saat hari sudah menjelang malam. Rumah panggung sederhana milik orang tuanya tampak remang-remang diterangi satu bola lampu di teras. Ia mengetuk pintu dengan perasaan campur aduk. Ibunya yang membukakan pintu. Wajah renta itu menunjukkan keterkejutan, yang kemudian berubah menjadi kekhawatiran. Salma, kamu kenapa pulang tidak memberi kabar? Ini siapa? Tanyanya, matanya tertuju pada bayi dalam gendongan Salma. Salma melangkah masuk, kelelahan dan kepedihan membuatnya tidak sanggup lagi berdiri. Ia ambruk berlutut di lantai kayu yang dingin, dan menceritakan semuanya sambil terisak. Ia menceritakan tentang kondisi Bara, hinaan Ibu Halimah, tamparan yang ia terima, dan bagaimana ia diusir tanpa sepeser pun uang. Ia berharap pelukan hangat ibunya akan menenangkannya. Ia berharap ayahnya akan berdiri dan membelanya. Namun, reaksi yang ia dapatkan justru menghancurkan sisa harapannya. Ayahnya, yang duduk di kursi rotan, menghela napas panjang dan berat. Wajahnya yang keriput tampak semakin muram. Kenapa bisa jadi begini, Nak? Apa salahmu sampai mereka tega berbuat seperti itu? Aku tidak tahu, Pak. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, isak Salma. Ibunya menggelengkan kepala pelan. Suamimu itu kepala keluarga, Nak. Mungkin kamu kurang sabar menghadapinya dan ibu mertuamu. Cobalah kembali, minta maaflah baik-baik. Rumah tangga itu harus banyak mengalah. Salma tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dihina, ditampar, diusir, dan kini ia yang disuruh meminta maaf? Ibu tidak mengerti. Mereka menghina Bara, Bu. Mereka menyebut anakku aib. Sudahlah, potong ayahnya dengan nada lelah. Kami ini orang susah, Salma. Jangankan untuk mengurus masalahmu, untuk makan sehari-hari saja kami pusing. Tetangga sudah mulai berbisik-bisik melihatmu pulang dalam keadaan seperti ini. Itu membuat kami malu. Sebaiknya kamu selesaikan sendiri urusan rumah tanggamu. Jangan bawa masalahmu itu ke sini dan menjadi beban bagi kami. Kata-kata itu, yang keluar dari mulut ayahnya sendiri, terasa lebih menyakitkan daripada tamparan Ibu Halimah. Penolakan dari orang yang seharusnya menjadi pelindungnya adalah luka yang paling dalam. Ia diusir dari rumah suaminya, dan kini ia juga ditolak di rumah orang tuanya sendiri. Ia dan Bara benar-benar tidak diinginkan di dunia ini. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Salma bangkit berdiri. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia menyeka air matanya dengan kasar. Di sini pun tidak ada tempat untuknya. Ia menggendong Bara, mengambil tas jinjingnya, dan melangkah keluar dari rumah itu, kembali ke dalam kegelapan malam tanpa menoleh ke belakang. Ia berjalan tanpa tujuan di jalanan desa yang sepi. Hujan kini turun semakin deras. Ia menepi di bawah atap sebuah warung kecil yang sudah tutup, mencoba melindungi Bara dari air hujan. Tubuhnya basah kuyup dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa kosong. Putus asa mulai merayap, membisikkan hal-hal gelap di benaknya. Namun, saat ia menunduk dan melihat wajah damai Bara yang tertidur di pelukannya, sebuah kekuatan baru muncul dari dasar jiwanya. Tidak. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus hidup. Ia harus kuat. Demi anak ini, anak yang telah dibuang oleh ayah dan neneknya, anak yang menjadi alasan penolakan kakek dan neneknya sendiri. Ia adalah satu-satunya yang Bara miliki di dunia ini. Di tengah keputusasaan itu, sebuah nama terlintas di benaknya. Nisa. Sahabatnya sejak SMA. Mereka sudah bertahun-tahun tidak berkomunikasi sejak Salma menikah dan pindah ke kota. Dilarang oleh Hendra untuk bergaul dengan teman-temannya yang dianggap tidak selevel. Nisa, gadis sederhana yang dulu bermimpi menjadi seorang penjahit andal. Salma masih ingat alamat kontrakan kecil Nisa di pinggiran kota. Itu satu-satunya harapan yang tersisa.
Dengan sisa uang yang ia temukan di saku bajunya, Salma naik bus terakhir yang menuju ke kota. Perjalanan terasa seperti selamanya. Ia tiba di alamat yang ia tuju saat fajar hampir menyingsing. Sebuah ruko kecil dengan papan nama, Nisa Tailor. Kakinya sudah tidak kuat lagi melangkah. Pandangannya mulai kabur. Tepat di depan pintu ruko itu, Salma kehilangan kesadarannya dan jatuh pingsan. Saat ia membuka mata, yang pertama kali ia rasakan adalah kehangatan selimut tebal dan aroma minyak kayu putih. Ia berada di sebuah kamar kecil yang rapi. Di sampingnya, Bara tertidur pulas di atas kasur bayi seadanya, tampak nyaman. Sesosok wanita masuk ke dalam kamar membawa secangkir teh hangat. Nisa. Wajahnya tampak sangat khawatir. Salma. Syukurlah kamu sudah sadar. Aku menemukanmu pingsan di depan tadi pagi. Apa yang terjadi padamu? Tanya Nisa sambil membantunya duduk. Tangis Salma kembali pecah. Ia menceritakan segalanya kepada sahabatnya itu, tanpa ada yang ditutupi. Nisa mendengarkan dengan sabar, matanya berkaca-kaca menahan amarah dan iba. Ia memeluk Salma erat, memberikan kekuatan yang tidak ia dapatkan dari keluarganya sendiri. Setelah Salma sedikit lebih tenang, Nisa dengan lembut mengambil Bara dari tempat tidurnya. Ia membuka bedong yang membalut tubuh mungil itu, dan menatap kaki Bara dengan saksama. Tidak ada tatapan jijik atau kecewa. Yang ada hanya sorot mata penuh empati. Aku pernah membaca tentang ini di sebuah majalah kesehatan. Sal, kata Nisa dengan suara mantap. Anak temanku juga ada yang seperti ini. Dia sekarang sudah bisa berlari-lari. Salma, ini bukan kutukan. Ini bisa disembuhkan. Sebuah harapan kecil mulai bersemi di hati Salma yang layu. Benarkah, Nis? Benarkah Bara bisa normal? Nisa mengangguk. Tentu saja bisa. Tapi jujur saja, prosesnya panjang dan butuh kesabaran. Nisa terdiam sejenak, wajahnya berubah serius. Ia menatap Salma lekat-lekat. Dan biayanya sangat mahal. Harapan yang baru saja mekar itu seolah terancam badai. Sangat mahal. Dua kata itu menjadi tembok raksasa yang berdiri kokoh di hadapannya. Ia tidak punya uang. Ia tidak punya pekerjaan. Ia tidak punya apa-apa selain seorang bayi yang harus ia selamatkan. Tembok itu tampak begitu tinggi dan mustahil untuk dipanjat. Harapan adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memberimu alasan untuk bangkit. Di sisi lain, ia bisa membantingmu lebih keras ke tanah saat kau menyadari betapa jauhnya harapan itu dari jangkauan. Bagi Salma, tembok raksasa bernama biaya pengobatan Bara adalah kenyataan pahit yang harus ia hadapi setiap kali membuka mata di pagi hari. Di kamar kontrakan Nisa yang sempit namun hangat, Salma akan menatap wajah pulas putranya, lalu pikirannya akan langsung berkelana, menghitung-hitung angka yang terasa mustahil. Dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Ia tidak punya ijazah tinggi, tidak punya pengalaman kerja kantoran, dan yang paling parah, ia tidak punya siapa-siapa untuk dimintai pertolongan. Nisa adalah sahabat terbaik yang bisa ia harapkan. Ia tidak pernah membiarkan Salma merasa menjadi beban. Setiap hari, Nisa membagi makanannya, memberikan pakaiannya yang masih layak pakai, dan merawat Bara saat Salma butuh waktu untuk sekadar mandi atau menangis dalam diam. Namun, Salma tahu ia tidak bisa terus bergantung pada kebaikan sahabatnya. Usaha jahitan Nisa hanya cukup untuk membiayai hidup mereka berdua yang sangat sederhana. Untuk biaya operasi Bara, mereka butuh keajaiban. Setiap malam, setelah Nisa tertidur dan Bara terlelap, Salma akan duduk sendirian di sudut ruangan. Ia mencoba mencari lowongan pekerjaan apa saja di ponsel lamanya, namun tidak ada yang cocok. Menjadi penjaga toko, ia tidak bisa meninggalkan Bara. Bekerja di pabrik, jam kerjanya tidak memungkinkan. Keputusasaan kembali menjadi tamu rutin yang menggerogoti jiwanya. Ia menatap pantulan wajahnya di layar ponsel yang gelap. Kusam, lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Wajah kusamnya itu tiba-tiba memicu sebuah kenangan. Kenangan tentang neneknya di desa, seorang wanita sederhana yang kulit wajahnya selalu tampak cerah dan kencang meski sudah dimakan usia. Orang-orang di kampung sering bertanya apa rahasianya. Neneknya hanya akan tersenyum dan menunjukkan lesung pipinya yang dalam. Rahasianya ada di ujung jari, katanya. Tumbuh-tumbuhan liar di kebun belakang dan rempah-rempah di dapur. Salma sering memperhatikannya saat kecil, melihat tangan-tangan keriput itu dengan lincah menumbuk kunyit, mencampur lidah buaya, memeras minyak kelapa murni, dan meraciknya menjadi krim malam dan lulur beraroma wangi. Ibu Halimah pernah melihat sisa lulur buatan nenek yang dibawa Salma saat awal-awal menikah. Apa ini? Ramuan kampungan. Buang jauh-jauh. Kulitmu harus dirawat dengan produk mahal dari luar negeri,
bukan dengan hal-hal menjijikan seperti ini, cibirnya kala itu. Salma yang penurut hanya bisa membuang bungkusan daun pisang berisi lulur itu ke tempat sampah dengan perasaan sedih. Tetapi sekarang, kenangan yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang kampungan itu terasa seperti secercah cahaya. Mungkinkah? Mungkinkah resep sederhana neneknya bisa menjadi jalan keluar? Ide itu terasa konyol sekaligus mendebarkan. Siapa yang mau membeli produk herbal tanpa merek di zaman serba modern ini? Namun, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. Keesokan paginya, dengan semangat yang baru tumbuh, Salma menceritakan idenya kepada Nisa. Sahabatnya itu tidak menertawakannya. Sebaliknya, mata Nisa berbinar. Itu ide bagus. Sal, aku ingat sekali lulur buatan nenekmu itu. Wanginya enak dan setelah dipakai kulit jadi halus sekali. Kita harus mencobanya. Dengan uang sisa yang mereka kumpulkan, mereka pergi ke pasar tradisional. Salma, dengan ingatan masa kecilnya sebagai panduan, mulai memilih bahan-bahan. Rimpang kunyit segar, kencur, temulawak, beras yang bagus, dan beberapa bahan lain yang resepnya hanya ia yang tahu. Nisa membantunya menawar harga, memastikan mereka mendapatkan bahan terbaik dengan uang yang sangat terbatas. Kembali ke kontrakan, dapur kecil Nisa berubah menjadi laboratorium sederhana. Salma bekerja dengan ketekunan yang luar biasa. Ia mencuci, menumbuk, dan mencampur semua bahan dengan takaran yang pas, persis seperti yang selalu dilakukan neneknya. Aroma wangi rempah yang khas mulai menguar, memenuhi ruangan sempit itu dengan keharuman yang menenangkan. Nisa memperhatikannya dengan takjub. Di depan ulekan dan baskom-baskom berisi bahan alami itu, Salma tidak lagi terlihat seperti wanita putus asa yang menyedihkan. Ia terlihat seperti seorang alkemis yang sedang menciptakan emas. Ia menemukan kembali sesuatu yang berharga dalam dirinya. Setelah berjam-jam bekerja, batch pertama produk mereka siap. Lulur kuning langsat dan krim malam berwarna putih gading. Mereka mengemasnya ke dalam pot-pot plastik bening murahan yang mereka beli kiloan. Tampilannya sangat sederhana, jauh dari kemewahan produk perawatan kulit di pasaran. Kita harus memberinya nama, kata Nisa sambil menempelkan stiker polos pada salah satu pot. Salma berpikir sejenak. Matanya beralih pada bara yang tertidur di ayunan kain. Semua ini ia lakukan demi putranya. Anaknya adalah sumber kekuatannya, pusat dunianya. Bunda Bara, ucap Salma pelan, namun penuh keyakinan. Namanya, Bunda Bara. Karena seorang bunda akan melakukan apa saja demi anaknya. Nisa tersenyum haru. Nama itu sempurna. Perjuangan pun dimulai. Nisa membantu mempromosikannya kepada para pelanggannya. Salma memberanikan diri menawarkannya dari pintu ke pintu di lingkungan sekitar. Awalnya sulit. Banyak yang memandang sebelah mata. Produk rumahan tanpa izin edar. Siapa yang berani memakainya? Namun, beberapa orang yang iba akhirnya membeli, mungkin lebih karena kasihan daripada percaya pada khasiatnya. Salma tidak patah semangat. Ia membuka akun media sosial sederhana, memotret produknya dengan latar belakang kain-kain sisa jahitan Nisa. Ia menuliskan ceritanya dengan jujur. Cerita tentang seorang ibu yang berjuang untuk biaya pengobatan putranya. Ia tidak meminta belas kasihan, ia hanya meminta kesempatan. 1 minggu berlalu tanpa hasil yang berarti. Uang yang masuk hanya cukup untuk membeli bahan baku lagi. Salma hampir menyerah. Mungkin Ibu Halimah benar. Ini semua hanyalah ramuan kampungan yang tidak ada harganya. Namun, keajaiban kecil mulai terjadi. Seorang ibu yang membeli lulurnya kembali lagi keesokan harinya. Mbak, lulurnya bagus sekali. Kulit saya jadi halus dan cerah. Saya mau beli lagi 3 untuk adik-adik saya, katanya dengan antusias. Lalu, seorang gadis remaja yang membeli krim malamnya mengirim pesan di media sosial. Kak, jerawatku kempes. Padahal baru 3 hari pakai. Krimnya ajaib. Testimoni dari mulut ke mulut mulai menyebar di lingkungan kecil itu. Pesanan mulai berdatangan, tidak banyak, tapi konsisten. 5 pot sehari, lalu 10 pot. Salma dan Nisa bekerja tanpa lelah. Siang hari Salma membuat produk, malam hari ia dan Nisa mengemasnya. Semua keuntungan, setelah dipotong biaya produksi, langsung ia masukkan ke dalam sebuah kaleng biskuit bekas. Kaleng harapan untuk Bara. Suatu sore, saat sedang menidurkan Bara, sebuah notifikasi email masuk ke ponselnya. Biasanya hanya notifikasi biasa dari media sosial. Tapi kali ini, subjek emailnya berbeda. Penawaran kerjasama, produk Bunda Bara. Jantung Salma berdebar. Dengan tangan gemetar, ia membuka email itu. Email itu datang dari seorang wanita bernama Riana. Di dalamnya,
Riana memperkenalkan diri sebagai seorang beauty blogger dan influencer dengan jutaan pengikut. Ia bercerita bahwa asistennya, yang kebetulan tinggal tidak jauh dari kontrakan Nisa, mencoba produk Bunda Bara dan memberikannya sebagai hadiah. Riana, yang sudah bertahun-tahun berjuang melawan masalah kulit sensitif dan kemerahan, iseng mencobanya. Dan hasilnya, menurut yang ia tulis, sangat luar biasa. Kulitnya yang selalu meradang kini menjadi lebih tenang dan sehat hanya dalam waktu 1 minggu. Di akhir emailnya, ia menulis sesuatu yang membuat napas Salma tercekat. Saya sangat terkesan dengan produk Anda, Bu Salma. Saya juga sudah membaca kisah di balik produk ini. Saya ingin membantu. Saya ingin mereview produk Bunda Bara secara jujur di semua platform media sosial saya. Saya tidak akan meminta bayaran sepeser pun. Saya hanya ingin lebih banyak orang tahu tentang produk hebat ini. Salma membaca email itu berulang kali, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Air matanya menetes, namun kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata haru, air mata kelegaan. Ia segera menunjukkan email itu pada Nisa. Sahabatnya itu menjerit kecil saking senangnya, lalu memeluk Salma erat. Aku sudah bilang, Sal, kebaikan dan ketulusanmu pasti akan menemukan jalannya. Ini dia, ini keajaiban yang kita tunggu. Di sudut ruangan, kaleng biskuit bekas itu seolah bersinar lebih terang. Harapan yang tadinya hanya setitik cahaya di ujung terowongan yang gelap, kini mulai menjelma menjadi fajar yang siap merekah. 3 hari setelah email itu diterima, sebuah video muncul di akun media sosial Riana, sang beauty blogger. Video itu sederhana. Riana duduk di depan kamera tanpa riasan tebal, menunjukkan beberapa bagian wajahnya yang dulu sering kemerahan. Dengan suara yang tulus, ia mulai bercerita. Ia tidak menjual produk, ia menceritakan sebuah pengalaman. Pengalamannya menemukan sebuah produk herbal sederhana dalam pot plastik tanpa merek, yang justru memberikan hasil lebih baik daripada krim-krim mahal seharga jutaan rupiah yang pernah ia coba. Ia menunjukkan pot krim, Bunda Bara, ke depan kamera. Namanya, Bunda Bara, katanya sambil tersenyum. Dan di balik produk luar biasa ini, ada kisah seorang bunda luar biasa yang sedang berjuang untuk putranya. Riana kemudian menceritakan sekilas kisah Salma yang ia baca di media sosial, tentang perjuangannya mengumpulkan biaya pengobatan untuk Bara. Video itu ditutup dengan ajakan yang tulus. Saya tidak dibayar untuk ini. Saya hanya ingin kalian tahu, terkadang hal terbaik datang dari tempat yang paling tidak terduga. Salma dan Nisa menonton video itu bersama-sama dari layar ponsel Salma yang retak. Mereka berdua menahan napas. Beberapa menit setelah diunggah, jumlah penontonnya masih puluhan. Lalu ratusan. Lalu ribuan. Komentar mulai membanjir. Aku juga mau coba. Salut sama perjuangan ibunya. Di mana bisa beli produknya? Dan kemudian, ledakan itu terjadi. Ponsel Salma mulai bergetar tanpa henti. Notifikasi pesanan masuk silih berganti, bunyinya seperti rentetan tembakan senapan mesin. Dalam 1 jam, semua stok produk yang sudah mereka siapkan ludes terjual. Dalam 3 jam, jumlah pesanan yang masuk sudah mencapai ribuan. Salma dan Nisa saling berpandangan dengan mata terbelalak. Mereka tidak siap untuk ini. Hari-hari berikutnya adalah sebuah kekacauan yang indah. Kontrakan kecil Nisa yang semula sepi kini riuh seperti pasar. Mereka harus bekerja 24 jam sehari untuk memenuhi pesanan. Nisa terpaksa menutup sementara usaha jahitannya untuk membantu Salma. Mereka merekrut beberapa ibu-ibu tetangga untuk membantu mengemas. Dapur kecil itu kini dipenuhi aroma rempah dari pagi hingga pagi lagi. Tangan Salma dan Nisa pegal linu, mata mereka kurang tidur, tapi hati mereka dipenuhi semangat yang membara. Uang mulai mengalir masuk rekening bank Salma yang baru dibuatkan oleh Nisa. Angkanya terus bertambah, jauh melampaui apa yang pernah Salma impikan. Di tengah kesibukan itu, Salma tidak pernah melupakan tujuan utamanya. Bara. Dengan uang yang sudah terkumpul, ia akhirnya bisa membawa Bara ke dokter spesialis ortopedi anak terbaik di kota itu. Untuk pertama kalinya, Salma masuk rumah sakit mewah bukan sebagai menantu keluarga kaya yang tidak dianggap, tetapi sebagai seorang ibu yang membayar dengan hasil jerih payahnya sendiri. Dokter menjelaskan rencana perawatannya dengan sangat detail. Sebuah metode bernama Ponseti, yang dimulai dengan pemasangan gips serial pada kaki Bara. Setiap minggu, gips itu akan diganti untuk meregangkan ligamen dan tendon secara bertahap. Prosesnya akan panjang dan butuh komitmen penuh. Hari pertama pemasangan gips adalah hari yang berat. Bara menangis kencang saat kedua kaki mungilnya dibalut dengan perban kaku berwarna putih. Hati Salma ikut riris mendengarnya. Ia memeluk putranya,
menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara bergetar, membisikkan kata-kata penenang. Ini demi kebaikanmu, sayang. Supaya nanti kamu bisa berlari sepuasnya. Ibu di sini, ibu tidak akan kemana-mana. Saat dokter selesai, Salma menatap kedua kaki Bara yang kini terbungkus gips. Terlihat berat dan tidak nyaman. Namun Salma tahu, di dalam balutan putih itu, sebuah kesembuhan sedang diperjuangkan. Itu adalah langkah pertama mereka menuju kemenangan. Sementara itu, di belahan kota yang lain, Hendra dan Laras sedang sibuk mempersiapkan pernikahan mewah mereka. Mereka sedang berada di sebuah butik desainer ternama, memilih gaun pengantin, saat salah seorang teman Laras menunjukkan video Riana yang sedang viral. "Laras, lihat deh. Ini bukannya mantan istrinya Hendra? Kok sekarang jadi jualan lulur di online?" kata temannya sambil tertawa kecil. Laras merebut ponsel itu. Wajahnya mengeras saat melihat wajah Salma di thumbnail sebuah artikel berita online yang membahas kesuksesan mendadak Bunda Bara. Hendra ikut melihat dan rahangnya menegang. Mereka membaca kisah Salma yang ditulis dengan narasi yang heroik. Seorang ibu tunggal yang dibuang suaminya karena melahirkan anak cacat, kini bangkit dan sukses dengan resep warisan. Nama mereka tidak disebut, tapi siapapun yang mengenal mereka pasti tahu siapa yang dimaksud. "Kurang ajar. Dia menjual cerita sedih untuk mempermalukan kita," desis Laras penuh amarah. "Lihat, Mas, gara-gara dia, citra keluarga kamu bisa hancur." Malam itu juga, Hendra menelepon ibunya. Ibu Halimah sudah lebih dulu tahu berita itu, dan amarahnya meledak-ledak di telepon. Anak tidak tahu diuntung. Berani-beraninya dia memakai nama anak cacat itu untuk mencari simpati. Dia sengaja melakukan ini untuk membuat kita malu. "Kamu harus melakukan sesuatu, Hendra. Jangan diam saja seperti orang bodoh." Di bawah tekanan ibunya dan hasutan Laras, ego Hendra sebagai laki-laki terluka. Ia tidak rela melihat Salma, wanita yang sudah ia buang, kini dipuji-puji sebagai pahlawan. Ia tidak terima Salma bisa mandiri dan sukses tanpanya. Apalagi, kesuksesan itu dibangun di atas fondasi cerita yang memposisikan dirinya sebagai penjahat. Dan yang paling mengganggunya, Salma kini punya uang untuk menyembuhkan Bara. Anak yang dulu ia anggap aib, kini berpotensi menjadi normal. Jika Bara sembuh, bukankah itu berarti ia telah membuang seorang anak yang sempurna? Rasa malu dan gengsi menguasai dirinya. Malam itu, setelah seharian bekerja keras dan baru saja berhasil menidurkan Bara yang rewel karena gips barunya, Salma duduk untuk beristirahat. Ia membuka ponselnya untuk memeriksa pesanan, saat sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia simpan, tapi sangat ia kenal. Pesan dari Hendra. Jantung Salma berdebar kencang saat membacanya. "Aku lihat usahamu sekarang sudah besar. Hentikan semua ini. Kamu menjual cerita palsu dan mempermalukan nama baik keluargaku. Kalau kamu tidak menghentikan jualan ramuan kampunganmu itu, aku tidak akan segan-segan menuntutmu. Dan satu lagi, aku dengar kamu sudah mulai mengobati Bara. Ingat, dia itu anakku juga. Aku akan menuntut hak asuh penuh atasnya." Tubuh Salma mendadak dingin. Gelas teh hangat yang ada di genggamannya terlepas dan jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Napasnya terasa sesak. Setelah membuangnya seperti sampah, kini mereka kembali. Bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk mengancam. Mereka ingin merebut segalanya. Usahanya yang menjadi satu-satunya sumber penghidupan, dan Bara, putranya yang menjadi satu-satunya alasan ia untuk hidup. Salma menatap layar ponsel dengan nanar, ketakutan dan amarah bergejolak hebat di dalam dadanya. Perang ini ternyata belum usai. Ini baru saja dimulai. Pesan singkat dari Hendra terasa seperti racun yang meresap perlahan ke dalam aliran darah Salma. Malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, kata-kata ancaman itu kembali terngiang, berputar-putar di kepalanya. Mereka ingin mengambil Bara. Mereka ingin menghancurkan usaha yang menjadi satu-satunya sumber napas bagi perjuangannya. Ketakutan yang semula mulai mereda kini, kembali mencengkeramnya dengan lebih erat. Ini bukan lagi sekadar perceraian, ini adalah deklarasi perang. Nisa, melihat sahabatnya pucat pasi keesokan paginya, segera merebut ponsel itu dan membaca pesan dari Hendra. Wajahnya memerah karena amarah. "Bajingan. Setelah membuang kalian, sekarang dia mau merebut Bara? Seenaknya saja. Kamu tidak boleh takut, Sal. Ini hanya gertakan. Dia hanya tidak suka melihatmu berhasil." "Tapi bagaimana jika ini bukan gertakan, Nis?" Suara Salma bergetar. "Dia punya uang, keluarga terpandang. Mereka bisa menyewa pengacara terbaik. Sedangkan aku ini siapa?" "Kamu adalah ibu dari Bara," tegas Nisa sambil menggenggam erat bahu sahabatnya.
Itu adalah status terkuat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kita tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, aku akan ada di sampingmu. Dukungan Nisa menjadi sauh bagi Salma di tengah badai ketakutannya. Ia mencoba untuk fokus pada pekerjaannya. Pesanan terus membanjir, kesibukan menjadi pengalih perhatian yang efektif. Namun, bayangan ancaman itu selalu mengintai di sudut pikirannya. Dan ancaman itu akhirnya datang dalam bentuk yang paling nyata. Seminggu kemudian, seorang kurir berseragam resmi datang ke kontrakan, mengantarkan sebuah amplop coklat tebal dengan kop surat dari pengadilan agama. Jantung Salma serasa berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat panggilan sidang perceraian pertama, lengkap dengan salinan surat gugatan yang diajukan oleh Hendra. Salma membacanya lembar demi lembar, dan setiap kalimat terasa seperti tamparan. Isinya penuh dengan kebohongan dan fitnah yang keji. Di sana tertulis bahwa Salma adalah istri yang tidak patuh, sering membantah suami dan ibu mertuanya. Ada juga tuduhan bahwa ia adalah seorang ibu yang lalai, tidak becus mengurus anak sehingga menyebabkan sang anak memiliki kelainan fisik. Puncaknya, gugatan itu menyatakan bahwa Salma telah pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami, membawa serta anaknya dan menelantarkan kewajibannya sebagai seorang istri. Namanya dicoreng sedemikian rupa hingga ia digambarkan sebagai monster yang tidak punya hati. Napas Salma terasa sesak. Jadi begini cara mereka bermain. Mereka memutarbalikkan fakta 180 derajat. Mereka yang mengusirnya, kini menuduhnya pergi. Mereka yang menghina kondisi Bara, kini menuduhnya sebagai penyebabnya. Ini adalah pembunuhan karakter yang terencana dan sistematis. Mereka ingin menghancurkannya di mata hukum, membuatnya tidak punya hak apapun, baik atas harta maupun atas anaknya sendiri. Malam itu, Salma menangis sejadi-jadinya, bukan lagi karena takut, tapi karena rasa sakit hati yang begitu dalam melihat betapa jahatnya orang-orang yang pernah ia sebut sebagai keluarga. Namun, setelah semua air matanya terkuras, sesuatu yang lain muncul dari dalam dirinya. Bukan lagi ketakutan atau kesedihan, melainkan kemarahan. Kemarahan yang dingin dan membara. Tidak. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Ia tidak akan membiarkan mereka merampas kehormatan dan anaknya. Gugatan cerai yang penuh kebohongan itu justru menjadi cambuk yang membakar semangat perlawanannya. Ia harus melawan. Bukan lagi dengan diam dan air mata, tapi dengan kekuatan yang sepadan. Di sisi lain kota, di sebuah restoran mewah dengan pemandangan kerlip lampu kota, suasana penuh tawa dan kebahagiaan. Hendra, Laras, dan Ibu Halimah sedang merayakan kelancaran persiapan pernikahan mereka sekaligus gugatan cerai yang sudah dilayangkan. Suratnya sudah diterima, kan? Bagus. Biar dia tahu rasa. Biar dia tidak bisa macam-macam lagi, kata Ibu Halimah dengan nada puas sambil menyesap anggur mahalnya. Hendra mengangguk, tampak lebih percaya diri. Pengacara kita bilang posisi kita sangat kuat, Bu. Kita punya bukti bahwa dia yang meninggalkan rumah. Saksinya para asisten rumah tangga. Laras tersenyum manis sambil menyandarkan kepalanya di bahu Hendra. Kasihan juga ya dia. Sekarang harus banting tulang jualan lulur demi sesuap nasi. Usaha seperti itu paling juga tidak akan bertahan lama. Kalau sudah bangkrut, pasti dia akan datang memohon-mohon pada kita. Tentu saja, sahut Ibu Halimah. Dan saat itu terjadi, kita akan ambil Bara. Setelah anak itu normal dan sembuh, tentu saja. Tidak sudi aku punya cucu yang penampilannya aneh. Kita akan bilang pada semua orang bahwa kita menyelamatkan anak itu dari ibunya yang tidak becus. Citra keluarga kita justru akan semakin baik. Lanjutnya, merancang skenario liciknya. Mereka bertiga tertawa bersama, seolah penderitaan Salma adalah sebuah lelucon. Aku jadi penasaran, nanti di sidang dia akan datang pakai baju apa ya? Ujar Laras. Ibu Halimah tertawa paling keras. Paling juga dia datang ke sidang naik ojek. Pakai baju kusam yang kita buang dulu itu. Dia akan menangis, memohon di hadapan hakim, dan akhirnya kalah dengan cara yang paling memalukan. Aku tidak sabar menyaksikannya. Sementara mereka menertawakan kemalangan yang mereka ciptakan sendiri, Salma sedang membuat keputusan terpenting dalam hidupnya. Ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ia butuh bantuan profesional. Ia harus menyewa pengacara. Tapi pengacara yang bagus butuh biaya yang tidak sedikit. Malam itu, setelah menidurkan Bara, Salma kembali memeriksa laporan penjualan dan email bisnis. Di tengah kesibukannya membalas email dari para pelanggan, sebuah email dengan subjek yang berbeda menarik perhatiannya. Proposal investasi dan kemitraan eksklusif untuk Bunda Bara. Pengirimnya adalah sekretaris dari Tuan Suryo, seorang nama besar di dunia bisnis, pemilik jaringan klinik kecantikan premium, Derma Glow,
yang cabangnya tersebar di seluruh Indonesia. Jantung Salma berdebar kencang. Ia mengira ini adalah email salah kirim. Namun, setelah dibaca, email itu jelas ditujukan kepadanya. Di dalamnya, tertulis bahwa Tuan Suryo sendiri telah mencoba sampel produk Bunda Bara yang dibeli oleh salah satu stafnya. Beliau sangat terkesan dengan kualitas dan khasiatnya yang otentik. Beliau melihat potensi yang luar biasa dari produk ini jika dikelola secara profesional. Di akhir email, tertulis sebuah penawaran yang membuat mata Salma terbelalak. Tuan Suryo tidak hanya ingin memberikan suntikan dana. Beliau ingin menjadikan Bunda Bara sebagai lini produk herbal premium eksklusif untuk seluruh klinik Dermaglow. Mereka akan membiayai semuanya. Riset laboratorium untuk mendapatkan izin edar resmi, pembangunan fasilitas produksi yang higienis, desain kemasan yang mewah, hingga strategi pemasaran berskala nasional. Nilai investasi yang ditawarkan membuat Salma tidak bisa bernapas. Miliaran. Salma membaca ulang email itu 5 kali. Ini nyata. Ini bukan mimpi. Di saat ia merasa dijatuhkan ke titik terendah oleh gugatan cerai yang kejam, sebuah pintu emas justru terbuka di hadapannya. Ini bukan lagi sekadar uang untuk menyewa pengacara. Ini adalah senjata. Ini adalah kekuatan. Ini adalah kesempatan untuk membangun sebuah benteng yang tidak akan bisa diruntuhkan oleh Hendra dan keluarganya. Dengan tangan yang kini mantap, Salma membalas email itu. Dengan hormat, saya menerima tawaran pertemuan dari Bapak Suryo. Malam itu, Salma akhirnya bisa tidur dengan nyenyak, dengan senyum tipis di bibirnya. Tawa mereka di restoran mewah itu tidak akan berlangsung lama. Badai yang sesungguhnya baru akan ia mulai. 8 bulan berlalu. Waktu yang singkat namun terasa seperti seumur hidup bagi Salma. Perubahan yang terjadi begitu drastis, seolah ia telah menjalani beberapa kehidupan sekaligus. Kontrakan sempit Nisa kini telah ia tinggalkan, berganti dengan sebuah apartemen modern yang nyaman dan aman untuk Bara. Usaha rumahan, Bunda Bara, kini telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan resmi, PT Bara Jaya Abadi. Pagi itu, Salma berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Pantulan yang ia lihat bukan lagi wanita kusam dengan mata sembab dan bahu yang membungkuk karena beban. Yang menatapnya balik adalah seorang wanita dengan tatapan tajam dan percaya diri. Rambutnya yang dulu dibiarkan tergerai seadanya kini tertata rapi dalam gaya profesional. Ia mengenakan blus sutra berwarna biru tua dan celana bahan yang pas di badan. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Yang ada hanya api tekad yang menyala terang. Di bawah bimbingan Tuan Suryo yang menjadi mentornya, Salma belajar dengan sangat cepat. Ia melahap buku-buku tentang manajemen bisnis, mengikuti seminar tentang pemasaran digital, dan belajar bagaimana cara bernegosiasi. Ia bukan lagi sekadar pembuat lulur, ia adalah seorang direktur utama. Ia memimpin rapat, mengambil keputusan strategis, dan mengawasi setiap detail operasional perusahaannya. Nisa, sahabat setianya, kini menjabat sebagai manajer produksi, memastikan kualitas setiap produk yang keluar dari workshop kecil mereka yang bersih dan modern. Namun, di antara semua kesuksesan itu, pencapaian terbesarnya kini sedang tertawa riang di ruang tengah. Bara, putra kecilnya adalah bukti nyata dari semua kerja kerasnya. Proses pemasangan gips serial selama berbulan-bulan telah usai. Disambung dengan sebuah operasi kecil yang sukses, kini Bara sudah tidak lagi memakai gips. Sebagai gantinya, ia mengenakan sepatu bot khusus yang dihubungkan oleh sebuah batang besi, yang harus ia pakai saat tidur untuk menjaga agar posisi kakinya tidak kembali bengkok. Dan pagi itu, keajaiban yang paling ia dambakan terjadi. Bara, sambil berpegangan pada sofa, perlahan-lahan mencoba untuk berdiri. Kakinya yang dulu bengkok kini sudah lurus sempurna. Dengan langkah yang masih goyah dan ragu, ia melepaskan pegangannya dan berjalan 2 langkah ke depan sebelum jatuh ke dalam pelukan Salma yang sudah siaga menantinya. Anak ibu pintar, seru Salma sambil memeluk dan menciumi putranya. Air mata bahagia mengalir deras di pipinya. Inilah bayaran dari semua rasa sakit dan penghinaan yang ia terima. Melihat kedua kaki kecil itu menapak di lantai, melihat senyum kemenangan di wajah putranya. Semua penderitaan itu sepadan. Bara kini adalah anak laki-laki yang sehat, tampan, dan ceria. Di tengah kebahagiaannya, Salma tidak pernah lupa pada pertempuran yang menantinya di pengadilan. Sidang pertama telah beberapa kali ditunda oleh pihak Hendra, sebuah taktik untuk mengulur waktu yang Salma manfaatkan untuk memperkuat posisinya. Dengan sumber daya finansial yang ia miliki sekarang, ia tidak menyewa pengacara sembarangan. Ia datang ke salah satu firma hukum paling bergengsi di ibu kota dan menyewa Budi Prasetyo, seorang pengacara spesialis kasus perceraian yang terkenal tajam dan tidak pernah kalah. Pada pertemuan pertama mereka,
Budi Prasetyo mengira akan bertemu dengan klien wanita yang menangis-nangis meminta keadilan. Namun, ia justru berhadapan dengan seorang wanita muda yang tenang dan fokus. Salma tidak datang dengan emosi. Ia datang dengan data. Ia menjabarkan kronologi kejadian dengan runtut, menunjukkan bukti pesan ancaman dari Hendra, dan menyerahkan salinan surat gugatan yang penuh fitnah itu. Saya tidak hanya ingin memenangkan hak asuh anak saya, Pak Budi, kata Salma dengan suara mantap. Saya ingin membersihkan nama baik saya. Saya ingin mereka mempertanggungjawabkan setiap kebohongan yang telah mereka tulis. Dan saya ingin mendapatkan apa yang menjadi hak saya dan anak saya. Budi Prasetyo tersenyum tipis, terkesan dengan keteguhan klien barunya. Anda datang ke tempat yang tepat, Bu Salma. Dalam kasus seperti ini, seringkali pihak suami menyembunyikan aset untuk menghindari pembagian harta gonogini. Apakah Anda pernah mendengar suami atau ibu mertua Anda membicarakan properti atau investasi lain yang mungkin tidak Anda ketahui? Salma terdiam sejenak, memutar kembali ingatannya. Dulu, ia sering mendengar Ibu Halimah dan Hendra berdiskusi di ruang kerja. Ia tidak pernah ikut campur, menganggap itu bukan urusannya. Namun, ada satu percakapan yang samar-samar ia ingat. Saya pernah mendengar mereka membicarakan pembelian beberapa ruko di kawasan bisnis baru. Ibu Halimah bilang itu investasi yang bagus untuk masa depan. Semua sepertinya diurus atas nama Ibu Halimah, tutur Salma. Mata Budi Prasetyo berbinar. Informasi yang sangat berharga. Biarkan tim saya yang bekerja. Beberapa minggu kemudian, saat Salma sedang memeriksa sampel kemasan baru untuk produknya, ponselnya berdering. Nama Budi Prasetyo tertera di layar. Selamat siang, Bu Salma. Saya punya kabar baik, kata pengacara itu dari seberang telepon. Tim saya sudah selesai melakukan penelusuran. Dan tebakan Anda benar sekali. Kami menemukan total 3 unit ruko dan 1 bidang tanah atas nama Ibu Halimah. Yang menarik, semua aset itu dibeli dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu selama masa pernikahan Anda dengan Pak Hendra. Sumber dananya berasal dari rekening perusahaan milik keluarga suami Anda. Menurut hukum, aset yang diperoleh selama masa perkawinan, tidak peduli atas nama siapa, tetap dianggap sebagai harta bersama. Salma terdiam, mencerna informasi itu. Budi Prasetyo melanjutkan dengan nada penuh kemenangan. Mereka pikir mereka pintar. Tapi mereka meninggalkan jejak digital yang sangat jelas. Bu Salma, kita tidak hanya akan mematahkan semua tuduhan bohong mereka. Kita akan menyerang balik. Kita punya senjata pamungkas sekarang. Salma menutup telepon itu dengan perasaan lega yang luar biasa. Selama ini ia hanya bertahan. Kini, saatnya untuk menyerang. Metamorfosisnya telah sempurna. Bidadari yang dulu terluka kini telah bangkit dengan sayap baja, siap untuk terbang merebut kembali keadilan. 1 minggu sebelum hari sidang. Udara di sekitar Salma terasa menebal, penuh dengan antisipasi yang menyesakan. Meskipun ia menyibukkan diri dari pagi hingga malam di kantor PT Barajaya Abadi, pikirannya tidak pernah bisa sepenuhnya lepas dari tanggal yang tertera di kalender mejanya. Tanggal di mana ia harus berhadapan langsung dengan masa lalunya, dengan orang-orang yang telah meremukannya. Setiap malam, ia akan memeluk Bara sedikit lebih erat, memandangi wajah damai putranya yang tertidur, dan kembali meneguhkan hatinya. Semua ini demi Bara. Ketakutan tidak lagi punya tempat dalam dirinya. Di tengah kesibukannya finalisasi laporan untuk rapat Dewan Direksi bersama Pak Suryo, sebuah panggilan masuk dari pengacaranya, Budi Prasetyo. Pihak Hendra, melalui pengacara mereka, mengajukan tawaran mediasi terakhir sebelum persidangan. Pak Budi memintanya untuk datang ke kantor firma hukumnya sore itu juga. Salma tiba tepat waktu, penampilannya tenang dan profesional. Ia duduk di seberang Pak Budi yang memasang wajah serius. Ada tawaran dari pihak seberang, Bu Salma, ujar Pak Budi sambil mendorong selembar dokumen ke arahnya. Saya harus menyampaikannya, meskipun terus terang saya anggap ini sebuah lelucon. Salma membaca dokumen itu. Tawaran mereka adalah sebuah penghinaan yang dibungkus dengan bahasa hukum. Mereka menawarkan uang pesangon sebesar 100 juta rupiah, jumlah yang sangat kecil dibandingkan total kekayaan keluarga Hendra. Sebagai gantinya, Salma harus menandatangani perjanjian untuk tidak pernah menuntut harta gonogini, menyerahkan hak asuh Bara sepenuhnya kepada Hendra setelah Bara berusia 5 tahun, dan yang paling penting, menutup usahanya, Bunda Bara, karena dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Mereka pasti sudah gila, desis Salma, lebih kepada dirinya sendiri. Amarah dingin menjalari pembuluh darahnya. Itu belum semuanya, lanjut Pak Budi. Ada ancaman terselubung di baliknya. Pengacara mereka mengatakan, jika ibu menolak tawaran ini,
Mereka akan menggunakan segala cara di persidangan untuk membuktikan bahwa ibu adalah ibu yang tidak layak. Mereka akan menggunakan kesibukan ibu dalam membangun bisnis sebagai bukti bahwa ibu menelantarkan Bara. Mereka akan memutarbalikkan fakta seolah-olah ibu lebih mementingkan uang daripada anak. Dan mereka akan mati-matian berjuang untuk mendapatkan hak asuh tunggal atas Bara secepatnya. Salma bersandar di kursinya, mencerna kekejian dari strategi lawannya. Jadi begini permainannya. Dulu mereka membuang Bara karena dianggap cacat dan memalukan. Sekarang, setelah mereka tahu Bara telah pulih dan tumbuh menjadi anak yang sehat berkat perjuangannya, mereka ingin merebutnya. Bara, di mata mereka, telah berubah dari aib menjadi sebuah trofi. Trofi yang bisa mereka pamerkan untuk memperbaiki citra keluarga, seolah-olah merekalah yang telah menyembuhkannya. Mereka ingin mengambil hasil kerja kerasnya, buah dari air mata dan darahnya, dan mengklaimnya sebagai milik mereka. Salma yang dulu mungkin akan gemetar ketakutan mendengar ancaman seperti itu. Ia mungkin akan mempertimbangkan untuk menerima tawaran yang menghina itu, demi menghindari pertempuran yang menyakitkan. Tapi Salma yang sekarang berbeda. Metamorfosisnya telah selesai. Ia menatap Pak Budi dengan sorot mata yang begitu tajam dan mantap, hingga pengacara kawakan itu pun sedikit terkejut. Tolak tawaran mereka, Pak, kata Salma dengan suara yang tenang namun berbobot. Tolak dengan tegas. Dan setelah itu, kirimkan penawaran balasan dari pihak kita. Penawaran balasan seperti apa yang ibu inginkan? Tanya Pak Budi, senyum tipis mulai terkembang di wajahnya. Ia tahu kliennya ini bukan wanita biasa. Saya ingin hak asuh tunggal atas Bara. Hendra hanya boleh mendapatkan hak kunjung dengan pengawasan, mengingat riwayatnya yang telah menelantarkan anaknya secara emosional dan finansial. Kedua, saya menuntut pembagian harta Gonogini sebesar 50% dari seluruh aset yang diperoleh selama masa perkawinan, termasuk 3 ruko dan sebidang tanah yang terdaftar atas nama Ibu Halimah. Minta mereka untuk menyiapkan audit keuangan penuh dari perusahaan keluarga mereka sejak tanggal pernikahan saya. Jika tidak, kita yang akan meminta pengadilan untuk memaksa mereka. Pak Budi mengangguk-angguk, rasa kagumnya semakin besar. Sangat jelas dan sangat kuat. Bagaimana dengan perusahaan ibu? Mereka menuntut untuk ditutup. Salma tertawa kecil, tawa pertama yang terdengar di ruangan tegang itu. Tawa yang dingin dan penuh ironi. Tentang perusahaan saya, katakan pada mereka bahwa PT Barajaya Abadi baru saja menandatangani kontrak eksklusif bernilai miliaran. Dan sampaikan salam saya. Katakan pada mereka untuk menikmati pertunjukan yang akan segera dimulai. Pak Budi merasakan semangatnya ikut terbakar. Ini bukan lagi sekadar kasus perceraian biasa. Ini adalah sebuah pertempuran epik. Baik, Bu Salma. Akan saya susun suratnya sekarang juga. Mereka akan menerima badai yang tidak pernah mereka perkirakan. Surat balasan dari pihak Salma tiba di kantor pengacara Hendra keesokan harinya. Pengacara itu segera menelepon Hendra dengan nada panik. Hendra, yang sedang bersantai dengan Laras di sebuah kafe, hampir tersedak kopinya saat mendengar isi surat itu. Apa? Bagaimana mungkin dia tahu tentang ruko itu? Pekik Hendra, suaranya naik beberapa oktav. Laras yang duduk di depannya menatap dengan kening berkerut. Saya tidak tahu, Pak Hendra, tapi mereka tahu. Mereka bahkan tahu aset itu dibeli selama masa perkawinan Anda. Mereka menuntut audit penuh. Ini gawat. Jika pengadilan menyetujui audit, semua keuangan keluarga Anda akan dibongkar. Jelas pengacara itu dengan napas tersengal. Hendra menutup telepon dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi. Ada apa? Mas? Kenapa panik begitu? Tanya Laras dengan nada manja yang kini terdengar mengganggu di telinga Hendra. Salma. Perempuan itu. Dia tahu tentang aset atas nama ibu. Tanpa mempedulikan Laras, Hendra segera menelepon ibunya. Ia menceritakan isi surat dari pengacara Salma. Di seberang telepon, keheningan panjang menyapa. Untuk pertama kalinya, Hendra tidak mendengar suara angkuh dan penuh percaya diri dari ibunya. Yang ia dengar hanyalah napas yang berat. Bagaimana dia bisa tahu? Desis Ibu Halimah, suaranya bergetar, bukan lagi karena amarah, tapi karena sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ketakutan. Siapa yang memberitahunya? Perempuan desa itu? Tidak mungkin dia bisa sepintar ini. Keangkuhan yang selama ini menjadi baju zirah mereka kini retak. Mereka telah meremehkan lawan mereka. Mereka mengira akan melawan seekor domba yang terluka, tidak menyadari bahwa domba itu kini telah berubah menjadi seekor singa betina yang siap menerkam. Badai yang mereka kirimkan kepada Salma kini telah berbalik arah, dan sedang menuju tepat ke pesisir pertahanan mereka yang paling rapuh. Pagi di hari persidangan disambut dengan langit yang cerah, seolah alam pun merestui terungkapnya sebuah kebenaran.
Salma memulai harinya seperti biasa. Tidak ada kegugupan, tidak ada kepanikan. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan favorit Bara, dan bermain sejenak dengan putranya di karpet ruang tengah. Ia memakaikan Bara setelan kemeja kecil berwarna biru muda dan celana kaki yang rapi. Putranya tampak begitu tampan dan sehat. Saat Bara tertawa, seluruh dunia Salma terasa damai. Inilah sumber kekuatannya. Inilah alasannya berjuang. Pukul 9 pagi, 1 jam sebelum sidang dimulai, Hendra, Laras, dan Ibu Halimah tiba di pelataran pengadilan agama. Mereka melangkah keluar dari mobil mewah mereka seperti para bangsawan yang hendak menghadiri sebuah pesta. Ibu Halimah mengenakan setelan batik tulis yang harganya selangit, lengkap dengan tatanan rambut dan perhiasan berlian yang berkilauan. Laras tak mau kalah, gaunnya yang elegan seolah ingin menegaskan posisinya sebagai calon istri baru. Hendra, di antara mereka, berjalan dengan dagu terangkat, mencoba menampilkan citra pria sukses yang berwibawa, meskipun ada sedikit kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan di matanya. Mereka sengaja datang lebih awal. Ibu Halimah ingin menikmati momen itu. Ia ingin semua mata memandang mereka, mengagumi status mereka, dan kemudian membandingkannya dengan penampilan Salma yang ia bayangkan akan tiba dengan menyedihkan. Mereka berdiri di dekat lobi utama, berpura-pura mengobrol santai, namun mata mereka liar memindai setiap sudut, mencari sosok menantu yang telah mereka campakan. Belum datang juga dia. Mungkin takut dan tidak berani muncul. Cibir Laras sambil memperbaiki riasannya menggunakan cermin kecil. Bagus kalau begitu. Hakim bisa langsung memutuskan kita menang telak. Sahut Ibu Halimah dengan senyum penuh kemenangan. Paling juga sebentar lagi muncul, turun dari ojek online sambil menangis-nangis. Waktu terus berjalan. Beberapa wartawan dari media gosip yang entah bagaimana mencium berita perceraian keluarga terpandang itu, mulai berkumpul di kejauhan. Suasana terasa semakin tegang. Hendra mulai gelisah, sementara Ibu Halimah tetap mempertahankan ekspresi arogannya. Tepat 15 menit sebelum sidang dimulai, sebuah sedan hitam metalik yang elegan meluncur mulus ke lobi utama, berhenti tepat di titik di mana mobil pejabat tinggi biasa berhenti. Mobil itu bukan mobil sport yang mencolok, melainkan sebuah Mercedes S-Class seri terbaru, sebuah simbol kemewahan yang berkelas dan tak terbantahkan. Semua mata, termasuk mata Ibu Halimah, Hendra, dan Laras, sontak tertuju pada mobil itu. Mereka bertanya-tanya, pejabat atau pengusaha besar mana yang memiliki urusan di pengadilan hari ini. Seorang pria berseragam rapi turun dari kursi pengemudi, berjalan dengan sigap, dan membukakan pintu belakang. Keheningan sejenak menyelimuti pelataran. Yang pertama kali menyentuh aspal adalah ujung sebuah sepatu hak tinggi berwarna krem yang terlihat sangat mahal. Lalu, sesosok wanita melangkah keluar dengan gerakan yang anggun dan tenang. Ia mengenakan sebuah blazer berwarna putih gading yang potongannya sempurna, dipadukan dengan celana pipa berwarna senada. Rambutnya ditata dalam sanggul modern yang rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Wajahnya dirias tipis namun profesional, memancarkan aura ketenangan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Wanita itu adalah Salma. Ibu Halimah membeku. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi terkejut yang kaku. Mulutnya sedikit terbuka. Laras, yang sedang membetulkan lipstiknya, menjatuhkan cermin kecilnya hingga pecah berantakan di lantai. Matanya terbelalak, menatap tidak percaya pada penampilan Salma yang 180 derajat berbeda dari wanita desa Lugu yang dulu selalu ia hina. Hendra merasakan perutnya mulas. Wanita di hadapannya itu memancarkan aura yang begitu kuat dan asing, membuatnya merasa kecil dan tidak berarti. Namun, kejutan terbesar belum berakhir. Salma, setelah berdiri tegak, berbalik ke arah pintu mobil yang masih terbuka. Ia tersenyum lembut dan mengulurkan tangannya ke dalam. "Ayo, sayang, kita sudah sampai," katanya dengan suara yang lembut. Dari dalam mobil, menyambut uluran tangannya, melangkah keluar seorang anak laki-laki kecil yang tampan dan menggemaskan. Bara. Mengenakan kemeja birunya, ia memegang tangan ibunya dengan erat. Ia menatap sekeliling dengan mata bulatnya yang jernih dan penuh rasa ingin tahu. Kemudian, ia tertawa riang saat melihat seekor kupu-kupu terbang di dekatnya. Ia melompat kecil, kedua kakinya yang lurus dan kuat menapak dengan sempurna di atas tanah. Tidak ada jejak sedikitpun dari kelainan yang dulu menjadi alasan ia dibuang. Ia adalah gambaran dari kesehatan dan kebahagiaan itu sendiri. Pemandangan itu adalah sebuah tamparan. Tamparan tanpa suara yang jauh lebih keras dan lebih menyakitkan daripada tamparan fisik yang pernah mendarat di pipi Salma dulu. Keangkuhan Ibu Halimah runtuh seketika. Wajahnya yang tadi tegang karena kaget kini berubah pucat pasi. Ia menatap Bara, lalu Salma, lalu kembali ke Bara.
Logikanya tidak bisa menerima kenyataan ini. Laras merasakan gelombang rasa iri dan tidak aman yang luar biasa. Wanita yang ia anggap saingannya kini terlihat jauh lebih superior dalam segala hal. Dan Hendra, ia hanya bisa menatap putranya, anak yang pernah ia telantarkan, yang kini tumbuh sehat dan bahagia tanpa dirinya. Sebuah penyesalan yang samar namun tajam mulai menusuk hatinya. Salma tidak mempedulikan mereka. Ia bahkan tidak melirik mereka sedikit pun. Seolah-olah mereka hanyalah bagian dari kerumunan orang asing yang tidak penting. Dengan satu tangan menggenggam erat tangan mungil bara, dan dagu yang terangkat tinggi, ia berjalan lurus menuju pintu masuk gedung pengadilan. Langkahnya mantap, tenang, dan penuh martabat. Di belakangnya, Budi Prasetyo dan timnya mengikuti dengan sigap. Saat Salma melewati tempat di mana Ibu Halimah berdiri mematung, Bara menoleh dan tanpa sengaja mata mereka bertemu. Bara, dengan kepolosan seorang anak kecil, tersenyum manis ke arah neneknya. Senyum tulus itu, alih-alih melembutkan hati Ibu Halimah, justru terasa seperti belati terakhir yang menghancurkan sisa-sisa pertahanannya. Pertarungan di dalam ruang sidang bahkan belum dimulai, tetapi di pelataran pengadilan itu, Salma sudah memenangkan pertempuran yang paling penting. Ia telah merebut kembali harga dirinya. Ruang sidang terasa dingin dan kaku, dipenuhi oleh keheningan yang syarat akan ketegangan. Hendra, Laras, dan Ibu Halimah duduk di kursi penggugat, mencoba menampilkan kembali sisa-sisa keangkuhan mereka yang sempat runtuh di pelataran pengadilan. Mereka kini menaruh seluruh harapan pada pengacara mereka, seorang pria parlente yang tampak sangat percaya diri. Salma duduk di seberang mereka, tenang dan tegak. Di sampingnya, Budi Prasetyo membuka berkas-berkasnya dengan gerakan yang terukur dan efisien. Sidang dimulai. Hakim ketua, seorang wanita parubaya dengan wajah tegas dan bijaksana, mempersilakan pihak penggugat untuk menyampaikan tuntutannya. Pengacara Hendra maju dengan penuh gaya. Ia mulai menjabarkan poin-poin gugatan dengan suara yang lantang dan dramatis, melukiskan kliennya sebagai suami yang sabar dan menjadi korban dari seorang istri yang tidak stabil secara emosional. Ia memanggil seorang asisten rumah tangga sebagai saksi, yang dengan suara gemetar dan terus menunduk, bersaksi bahwa Salma memang telah meninggalkan rumah. Kemudian, ia mulai menyerang Salma secara pribadi. Yang mulia, katanya dengan nada prihatin yang dibuat-buat, klien kami sangat mengkhawatirkan kondisi putranya, Bara. Sejak lahir, sang anak membutuhkan perhatian medis khusus. Namun, tergugat, Ibu Salma, justru lebih memilih untuk mengejar ambisi pribadinya. Ia sibuk membangun bisnis kosmetik dan sering meninggalkan putranya. Kami khawatir perkembangan anak akan terganggu jika terus berada dalam pengasuhan ibu yang lebih mementingkan keuntungan daripada anaknya sendiri. Setiap kata adalah fitnah. Namun Salma tetap diam, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Ia sudah mempercayakan semuanya kepada pengacaranya. Setelah pihak penggugat selesai, giliran Budi Prasetyo yang maju. Ia tidak meninggikan suaranya. Ia berbicara dengan nada yang datar, tenang, namun setiap katanya terasa tajam dan menusuk. Yang mulia, dengan izin Anda, kami akan membuktikan bahwa semua yang baru saja disampaikan oleh pihak penggugat bukan hanya tidak benar, tetapi merupakan sebuah rekayasa keji yang bertujuan untuk merampas hak seorang ibu. Langkah pertama Pak Budi adalah mematahkan tuduhan bahwa Salma adalah ibu yang lalai. Ia memanggil seorang saksi ahli ke depan, Dr. Adrian, spesialis ortopedi anak yang merawat Bara sejak awal. Di hadapan majelis hakim, Dr. Adrian menjelaskan secara detail kondisi klub vote yang dialami Bara dan bagaimana proses penyembuhannya yang luar biasa cepat adalah sebuah keajaiban medis. Keajaiban ini bukan hanya karena teknologi, kata Dr. Adrian dengan tegas, matanya menatap lurus ke arah hakim. Keajaiban ini terjadi karena komitmen dan dedikasi luar biasa dari ibunya, Ibu Salma. Ia tidak pernah melewatkan satupun jadwal terapi. Ia dengan sabar merawat gips anaknya setiap hari. Ia adalah ibu paling telaten yang pernah saya tangani. Tanpa perjuangan Ibu Salma, mustahil Bara bisa pulih secepat dan sesempurna ini. Selanjutnya, Pak Budi menyerahkan setumpuk berkas ke meja hakim. Ini adalah seluruh rekam medis dan tagihan rumah sakit selama perawatan Bara, Yang Mulia. Totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Dan seperti yang bisa Anda lihat, semua tagihan ini lunas dibayar. Bukan oleh penggugat, Bapak Hendra, yang mengaku sangat khawatir pada putranya. Tetapi lunas dibayar oleh Ibu Salma, dari hasil jerih payahnya sendiri. Wajah Hendra mulai memucat. Ibu Halimah menggeram pelan, tidak suka dengan arah persidangan ini. Langkah kedua, Pak Budi menghancurkan citra Salma sebagai wanita lemah yang hanya ingin mengincar harta. Ia memaparkan profil perusahaan PT Barajaya Abadi, lengkap dengan laporan keuangan yang telah diaudit.
Angka-angka keuntungan perusahaan itu membuat semua orang di ruang sidang terkesiap. Klien saya tidak butuh uang dari penggugat, Yang Mulia. Faktanya, saat ini klien saya secara finansial jauh lebih mandiri dan lebih sukses daripada penggugat. Kini, giliran serangan utama. Yang Mulia, kata Pak Budi, suaranya menjadi lebih berat. Pihak penggugat menuduh klien saya pergi meninggalkan rumah. Kenyataannya, klien saya diusir secara tidak manusiawi. Mereka juga berusaha menyembunyikan aset bersama untuk menghindari kewajiban mereka. Pak Budi kemudian membeberkan bukti-bukti kepemilikan 3 unit ruko dan sebidang tanah atas nama Ibu Halimah. Ia menunjukkan salinan slip transfer dari rekening perusahaan keluarga Hendra untuk pembayaran aset-aset tersebut, yang semuanya dilakukan dalam masa pernikahan. Bisa Anda jelaskan, Ibu Halimah? Tanya Pak Budi dengan tatapan menusuk. Mengapa aset yang dibeli dengan dana dari bisnis keluarga suami justru didaftarkan atas nama Anda pribadi? Ibu Halimah tergagap. Itu hadiah dari anak saya. Tidak ada urusannya dengan dia, jawabnya dengan ketus. Hadiah bernilai miliaran di saat perusahaan sedang berjalan, yang kebetulan tidak pernah diceritakan kepada istri sah anak Anda? Majelis hakim yang akan menilainya, balas Pak Budi dengan tenang, membiarkan kebohongan itu menggantung di udara. Hakim ketua menatap Hendra dan ibunya dengan sorot mata yang sangat dingin. Kepercayaan majelis hakim pada mereka jelas sudah luntur. Pengacara mereka tampak kehabisan kata-kata. Dan sebagai bukti terakhir, Yang Mulia, ujar Pak Budi sambil memberikan sebuah pemutar audio digital kepada Panitera. Kami ingin Anda mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi di ruang rumah sakit, beberapa saat setelah klien kami berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan putranya. Panitera menekan tombol putar. Keheningan di ruang sidang dipecahkan oleh sebuah rekaman suara. Suara tangis bayi yang samar, lalu suara bentakan Ibu Halimah yang begitu jelas dan kejam. Ini pasti karena kamu. Keturunanmu. Kamu melahirkan anak cacat. Kamu membawa aib bagi keluarga kita. Seluruh ruangan terkesiap. Dasar perempuan pembawa sial. Kamu pikir kami mau menerima anak seperti ini? Lalu terdengar suara tamparan yang keras. Plah, diikuti oleh suara tangis Salma yang tertahan. Tanda tangani surat itu. Keluarga kami tidak butuh wanita pembawa aib dan anak cacat sepertimu. Rekaman berhenti. Keheningan yang tercipta setelahnya terasa 1000 kali lebih berat. Wajah Ibu Halimah pucat seperti mayat. Ia tidak menyangka percakapan itu direkam. Laras menatap calon mertuanya itu dengan ngeri, seolah baru melihat wujud aslinya. Hendra menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap lantai bisa terbelah dan menelannya hidup-hidup. Rasa malu yang luar biasa membakarnya dari dalam. Hakim ketua melepas kacamatanya, memijat pelipisnya sejenak. Ia menatap Ibu Halimah dengan pandangan yang penuh dengan kekecewaan dan amarah yang tertahan. Kebenaran telah menampar mereka semua, jauh lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Di tengah keheningan itu, Salma menegakkan punggungnya. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah sang hakim, dengan sorot mata yang menuntut satu hal. Keadilan. Setelah jeda singkat untuk musyawarah, majelis hakim kembali memasuki ruangan. Suasana terasa begitu hikmat. Wajah hakim ketua tampak tegas dan tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Ia mulai membacakan pertimbangannya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Setelah memeriksa semua bukti, mendengarkan keterangan para saksi, dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ujar sang hakim, majelis hakim menemukan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat, Saudara Hendra, tidak berdasar dan dipenuhi dengan keterangan palsu. Ia melanjutkan, merangkum semua yang telah terjadi. Ia mengecam tindakan perlakuan tidak menyenangkan dan kekerasan verbal yang dilakukan oleh Ibu Halimah, yang terbukti melalui rekaman suara. Ia menyatakan bahwa tindakan Hendra yang membiarkan istrinya dihina dan kemudian mengusirnya dari rumah, adalah bentuk penelantaran yang tidak dapat dibenarkan. Ia memuji kegigihan Salma sebagai seorang ibu yang berjuang sendirian untuk membesarkan dan menyembuhkan putranya. Seorang anak bukanlah aib, kata hakim ketua dengan suara berwibawa, matanya menatap tajam ke arah Hendra dan Ibu Halimah. Seorang anak adalah anugerah yang harus dilindungi. Kelainan fisik bukanlah kutukan, melainkan ujian bagi kemanusiaan kita. Akhirnya, ia sampai pada putusan akhir. Dengan ini, majelis hakim memutuskan, 1. Mengabulkan gugatan cerai. 2. Menetapkan hak asuh anak bernama Barajatuh sepenuhnya kepada ibu kandungnya, Saudari Salma. 3. Mewajibkan penggugat, Saudara Hendra, untuk memberikan nafkah lampau dan nafkah bulanan untuk anak sebesar jumlah yang akan ditetapkan kemudian, yang sesuai dengan kemampuannya. 4.
menetapkan bahwa seluruh aset yang diperoleh selama masa perkawinan, termasuk 3 unit ruko dan sebidang tanah yang terdaftar atas nama saudari Halimah, adalah harta bersama yang harus dibagi rata sebesar 50% untuk masing-masing pihak. Palu diketuk 3 kali. GMA-nya terasa seperti lonceng kematian bagi keluarga Hendra. Putusan itu adalah kemenangan mutlak bagi Salma. Bukan hanya menang, ia mendapatkan keadilan yang sempurna. Ibu Halimah terkulai lemas di kursinya, seolah seluruh tulang di tubuhnya telah diloloskan. Hendra menatap kosong ke depan, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Mereka tidak hanya kalah, mereka hancur. Keharusan untuk menjual aset-aset tersembunyi itu, untuk membayar bagian Salma, akan mengguncang keuangan keluarga mereka hingga ke akarnya. Laras, dengan cepat, bangkit dari kursinya. Tanpa sepatah kata pun, ia berjalan pergi meninggalkan Hendra begitu saja. Tatapan matanya dingin, seolah berkata, "Aku tidak akan menikah dengan seorang pecundang." Karma pertama telah datang begitu cepat. Di luar ruang sidang, para wartawan langsung mengerubungi Salma. Namun, ia tidak banyak bicara. Ditemani Pak Budi, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Saya bersyukur kebenaran telah terungkap. Sekarang saya hanya ingin fokus membesarkan putra saya." Ia kemudian berjalan pergi, meninggalkan Hendra yang kini sendirian menghadapi tatapan sinis dan bisik-bisik orang di sekitarnya. 1 tahun kemudian, PT Barajaya Abadi meresmikan peluncuran lini produk premium barunya di sebuah hotel bintang 5. Acara itu dihadiri oleh para sosialita, influencer, dan rekan bisnis terkemuka. Salma, dalam balutan gaun malam yang sederhana namun sangat elegan, berdiri di atas panggung. Di sampingnya, berdiri Pak Suryo dan Nisa. Dan di pelukannya, ada Bara, yang kini sudah menjadi seorang bocah laki-laki yang aktif dan cerdas. Produk ini lahir dari cinta seorang ibu, kata Salma dalam pidatonya, suaranya tenang dan penuh percaya diri. Dan saya mendedikasikan kesuksesan ini untuk semua ibu di luar sana yang sedang berjuang. Jangan pernah biarkan siapapun mengatakan bahwa kalian lemah. Tepuk tangan meriah membahana. Setelah acara, saat Salma sedang diwawancara oleh sebuah majalah bisnis ternama, pandangannya tanpa sengaja menangkap 2 sosok di seberang lobi hotel yang tembus pandang. Mereka berdiri di trotoar yang ramai, menatap ke dalam dengan pandangan yang sulit diartikan. Hendra dan Ibu Halimah. Penampilan mereka jauh dari kemewahan yang dulu selalu mereka banggakan. Ibu Halimah tampak lebih tua dan kuyu, tidak ada lagi kilau perhiasan di tubuhnya. Rumah mewah mereka telah dijual. Perusahaan mereka dikabarkan mengalami kesulitan. Hendra tampak seperti pria yang telah kehilangan segalanya, tatapannya kosong dan penuh penyesalan. Mereka menatap Salma, wanita yang dulu mereka hina sebagai perempuan desa pembawa aib. Kini wanita itu berdiri di puncak dunianya, bersinar terang di bawah sorotan lampu, sementara mereka terlempar ke dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Salma menatap mereka hanya sekejap. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa kemenangan yang angkuh. Yang ada hanyalah kehampaan. Mereka tidak lagi penting. Mereka hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah ia tutup rapat-rapat. Ia mengalihkan pandangannya, kembali tersenyum pada Bara yang memanggilnya. Ia mencium puncak kepala putranya, merasakan aroma sampo bayi yang ia sukai. Iya, sayang. Ia tidak butuh balas dendam. Kebahagiaannya, kesuksesannya, dan senyum cerah di wajah putranya adalah karma terbaik dan termanis dari semuanya. Ia menatap ke depan, ke masa depan yang terbentang luas dan penuh cahaya, tanpa pernah lagi menoleh ke belakang. 7 tahun telah berlalu sejak hari di mana Palu Hakim menjadi musik pembebasan bagi Salma. 7 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan luka, membangun kembali puing-puing, dan menanam benih-benih baru di atas tanah yang pernah tandus. Bagi Salma, 7 tahun telah mengubah segalanya. Pagi itu, di sebuah rumah berdesain minimalis modern yang menghadap ke taman asri, Salma sedang mengoleskan selai coklat di atas roti panggang. Aroma kopi dan roti yang baru matang menguar di udara. Di meja makan, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun dengan rambut hitam lebat sedang asyik bercerita tentang mimpinya semalam. Tentang bagaimana ia dan teman-temannya menjadi astronot dan bermain sepak bola di bulan. Lalu, tendangan bara masuk ke gawang alien. "Bu, keren, kan?" serunya dengan mata berbinar-binar. Salma tersenyum, senyum tulus yang kini selalu menghiasi wajahnya. "Keren sekali, jagoan ibu. Nanti sepulang sekolah, kita main bola di taman. Bagaimana?" "Asyik," jawab Bara, anak laki-laki itu. Ia melompat dari kursinya, berlari kecil dengan lincah untuk mengambil tas sekolahnya. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa dulu kedua kakinya pernah divonis tidak akan bisa berjalan normal. Kini,
Ia adalah kapten tim sepak bola di sekolahnya, seorang pelari cepat yang sering membuat teman-temannya kewalahan. Bekas luka operasi yang sangat tipis di pergelangan kakinya ia sebut sebagai tanda lahir pahlawan super. Kehidupan Salma kini dipenuhi oleh rutinitas yang damai. Pagi hari adalah miliknya dan Bara, waktu sakral yang tidak bisa diganggu oleh urusan pekerjaan. Setelah mengantar Bara ke sekolah, barulah ia berubah menjadi Salma sang CEO dari PT Barajaya Abadi, sebuah perusahaan kosmetik dan perawatan kulit herbal yang kini menjadi salah satu pemimpin pasar di Indonesia, bahkan sudah mulai merambah pasar Asia Tenggara. Ia bukan lagi perempuan rapuh yang ketakutan. Ia adalah seorang pemimpin yang dihormati, seorang inovator yang disegani, dan seorang filantropis yang murah hati. Hari itu adalah hari yang istimewa. Perusahaannya akan meresmikan peluncuran Yayasan Bara Sehat, sebuah lembaga amal yang ia dirikan dengan dana pribadi. Yayasan itu bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pengobatan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang lahir dengan kelainan kongenital, seperti yang pernah dialami Bara. Penderitaan masa lalunya tidak ia biarkan menjadi trauma yang melumpuhkan, melainkan ia ubah menjadi sumber kekuatan untuk membantu orang lain. Ia ingin memastikan tidak ada lagi ibu di luar sana yang merasa sendirian dan putus asa seperti yang pernah ia rasakan dulu. Malam harinya, acara peluncuran yayasan diadakan di aula utama sebuah hotel mewah. Para tamu undangan, mulai dari pejabat pemerintah, rekan bisnis, hingga para dokter dan aktivis sosial, hadir memenuhi ruangan. Salma, dalam balutan gaun berwarna zamrud yang simpel namun memancarkan aura wibawa, berdiri di atas panggung. Di barisan depan, Nisa, yang kini menjadi direktur operasional perusahaannya, menatapnya dengan bangga. Di sampingnya, duduk Pak Suryo, sang mentor yang telah memberinya kesempatan emas, kini tersenyum kebapakan. Dan tentu saja, Bara, yang tampak gagah dengan setelan jas kecilnya, menatap ibunya dengan tatapan penuh puja. Saya berdiri di sini bukan sebagai seorang pengusaha. Salma memulai pidatonya, suaranya tenang dan jelas. Saya berdiri di sini sebagai seorang ibu. 7 tahun yang lalu, saya adalah seorang ibu yang dunianya terasa runtuh. Saya memegang anak saya, anugerah terindah dari Tuhan. Namun saya diliputi ketakutan karena tidak tahu bagaimana cara memberinya masa depan yang layak. Saat itu, saya merasa sangat sendirian. Ia berhenti sejenak, matanya menatap lurus ke para hadirin. Malam ini, melalui Yayasan Bara Sehat, saya ingin mengirimkan pesan kepada para ibu di luar sana yang mungkin sedang merasakan ketakutan yang sama. Kalian tidak sendirian. Ada harapan. Ada kekuatan dalam diri setiap ibu yang seringkali tidak kita sadari. Dan ada tangan-tangan lain yang siap membantu. Yayasan ini adalah perwujudan dari tangan itu. Nama yayasan ini saya ambil dari nama putra saya, Bara, karena dialah bara api yang membuat saya terus menyala dalam kegelapan. Pidato itu ditutup dengan tepuk tangan yang membahana. Saat Salma turun dari panggung dan memeluk Bara, MC mengumumkan sebuah acara kejutan. Sebuah majalah bisnis terkemuka memberikan penghargaan, perempuan inspiratif tahun ini, kepada Salma. Saat namanya dipanggil sekali lagi, Salma tertegun sejenak sebelum akhirnya kembali naik ke panggung dengan perasaan haru yang meluap, 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 dengan perasaan haru yang meluap.